Episode 1, Resep, Pewaris Pengobatan, Cepat dan Bayar Biaya Operasi, atau aku jamin ibumu tidak akan selamat hari ini. Aku masih punya muka untuk meminjam uang. Aku belum mengembalikan uang yang aku pinjam dari keluarga kita terakhir kali. Tidak ada uang, apa hubungan hidup ibumu denganku? Ibu Ye Bufan dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan 50.000 yuan untuk operasi. Tetapi dia tidak dapat mengumpulkan 1 sen pun setelah mencoba yang terbaik, yang membuatnya sangat cemas. Sepertinya satu-satunya cara untuk membayar operasi ibu saya adalah dengan menggunakan pengci. Meskipun bertentangan dengan hati nurani saya, tidak ada cara lain. Saya akan mengembalikan uang itu segera setelah saya memiliki uang. Setelah memutuskan untuk menyentuh porselen, dia melihat ke jalan lagi. 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, dan dia harus menemukan mobil yang lebih baik. Saat ini, sebuah Maserati merah melaju, dan kecepatannya sepertinya tidak terlalu cepat. Itu dia, Ye Bufan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan, dan bergegas ke depan Maserati. Dia telah melihat beberapa kasus pengci di internet, dan mengetahui prosedur pengci. Ketika dia melihat dirinya tiba-tiba muncul, pengemudi pasti akan menginjak rem, dan ketika mobil berhenti, dia akan berbaring di bawah kemudi dan bertanya untuk uang. Tapi saya tidak pernah menyangka reaksi Maserati ini berbeda dari yang saya kira, dan sama sekali tidak mengikuti rutinitas. Pengemudi itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia berteriak ketakutan ketika melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mobil. Bukannya menginjak rem, dia melepaskan kemudi dan menutupi matanya dengan kedua tangan. Sialan, apa yang terjadi di sini? Apa-apaan kamu menutupi matamu tanpa menginjak rem? Juga, apa operasi menginjak pedal gas? Melihat Maserati bergegas ke arahnya seperti kuda liar berlari liar, sudah terlambat bagi Ye Bufan untuk bersembunyi. Mendengar ledakan keras, dia terlempar ke udara lebih dari 10 meter seperti layang-layang dengan tali putus. Di udara, dia merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan dia memuntahkan darah dalam jumlah besar. Pengci tidak dapat menemukan pengemudi wanita. Itu adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah kecelakaan itu, banyak orang berkumpul untuk menonton. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa darah yang dia semburkan terciprat ke liontin batu giok kuno di dadanya, dan diserap sepenuhnya dalam sekejap. Ye Bufan adalah seorang yatim piatu, dan liontin ini adalah satu-satunya kenang-kenangan saat dia diadopsi oleh ibunya, jadi dia selalu memakainya di dadanya. Dia samar-samar merasakan kehangatan datang dari dadanya, dan kemudian ada ledakan di benaknya. Juniorku, Ye Bufan, ambil alih warisan sekolah kedokteran kunoku. Kemudian seorang pendeta Tao tua di Xingyi dengan janggut dan rambut putih muncul di lautan kesadarannya. Saya Ye Xiaoyao, seorang dokter kuno. Anda harus mewarisi dari saya, Anda harus mematuhi aturan dokter kuno saya, gantung pot untuk membantu dunia, dan mempraktikkan pengobatan di seluruh dunia. Setelah itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam otaknya, termasuk keterampilan seni bela diri, teknik medis, teknik Xuanmen, dan berbagai keterampilan. Setelah informasi mengalir, itu segera menyatu dengan ingatannya, yang sangat jelas, seolah-olah itu adalah bawaan. Pada saat yang sama, liontin batu giok kuno di dadanya menjadi semakin panas dan semakin panas, dan akhirnya berubah menjadi aliran udara yang tebal ke dalam tubuhnya. Setelah Qi mengalir ke tubuhnya, dia dengan cepat memperkuat otot dan tulangnya, dan memperbaiki luka parah yang baru saja dia terima satu persatu. Perasaan sangat nyaman datang, dan Ye Bufan segera tertidur lelap. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia sadar kembali, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sekeliling seputih salju, ini berada di bangsal rumah sakit. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini mimpi? Dia menyentuh dadanya tanpa sadar. Liontin di dadanya hanya tersisa seutas benang merah, dan batu giok kuno telah menghilang. Jelas saya dipukul keras oleh Maserati, tetapi sekarang saya tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya,
kondisi saya lebih baik dari sebelumnya, dan setiap serat otot penuh kekuatan. Keterampilan medis, keterampilan mistik, dan keterampilan seni bela diri yang saya pelajari di otak saya semuanya jelas, dan semuanya membuktikan bahwa itu bukan mimpi, dan saya memang telah menerima warisan pengobatan kuno. "Kamu sudah bangun," suara terkejut terdengar di telinganya, dan kemudian wajah cantik muncul di depannya. Wanita ini memiliki rambut panjang dan syal, dan pipinya sangat halus sehingga tidak ada yang bisa melihat noda, ditambah dengan sosok anggunnya yang menonjol ke depan dan ke belakang. Dia benar-benar cantik hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya, dan bintang wanita yang telah dipercantik di TV tidak lebih dari ini. "Maafkan aku, namaku Qin Cucu. Aku baru saja mendapatkan SIM kemarin, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini." Saat itulah Ye Bufan ingat bahwa gadis yang meminta maaf di depannya adalah pemilik Maserati. Dia tidak membenci gadis ini, itu adalah inisiatifnya sendiri untuk menyentuh porselen, tidak heran dia. Sebaliknya, saya masih sangat bersyukur, jika saya tidak bertemu dengan pengemudi wanita ini, saya tidak akan mendapatkan warisan pengobatan kuno. Melihat dia tidak berbicara, Qin Cucu melanjutkan, "Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab untuk memukul seseorang. Anda dapat beristirahat di sini dan memulihkan diri dengan baik. Saya akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan sampai Anda pulih sepenuhnya dan keluar dari rumah sakit." Melihat gadis di depannya tidak memiliki kesombongan gadis kaya, kasih sayang Ye Bufan meningkat pesat, dan dia berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja. Itu membuatku takut sampai mati kemarin, dan menjatuhkanmu sejauh ini." Qin Cucu menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata, "Aneh untuk dikatakan, dokter mengatakan setelah pemeriksaan bahwa Anda baik-baik saja, tetapi Anda mengalami gegar otak dan untuk sementara jatuh koma. Ini hanya keajaiban, mobil saya sedang dalam perbaikan besar dan Anda baik-baik saja, tidak dapat dipercaya." Ye Bufan terkejut ketika mendengar kata koma, dan bertanya dengan penuh semangat, "Sudah berapa lama aku koma?" Qin Cucu berkata, "Butuh hampir setengah hari. Dokter mengatakan bahwa Anda tidak akan bangun sampai 24 jam kemudian." Setengah hari, Ye Bufan tiba-tiba duduk. Ibunya masih sekarat di rumah sakit, jadi dia tidak bisa menunda lagi di sini. Sekarang dia telah memperoleh warisan pengobatan kuno, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengungguli dia dalam keterampilan medis, dan dia dapat menyembuhkan penyakit ibunya sendiri tanpa perlu dokter lain melakukan operasi. Terburu-buru, dia meraih tangan Qin Cucu dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana ini?" Qin Cucu terkejut dengan reaksinya, dan bahkan lupa menarik tangannya, dan secara refleks berkata, "Ini adalah rumah sakit pusat." Ibunya berada di rumah sakit Jiangnan, yang masih agak jauh. Ye Bufan melompat dari tempat tidur, memakai sepatunya dan bergegas keluar. Qin Cucu berteriak dari belakang, "Hei, kemana kamu pergi? Dokter ingin kamu istirahat dengan baik." "Aku baik-baik saja, keluar saja dari rumah sakit." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meninggalkan rumah sakit pusat dan berlari menuju rumah sakit Jiangnan. Ketika dia melewati apotek, dia membeli sebungkus jarum perak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Di bangsal ICU rumah sakit Jiangnan, dokter yang merawat Xie Haitao melirik kelopak mata Ouyang Lan, lalu melihat peralatan di samping tempat tidur, dan berkata kepada perawat Zhang Xiaoman, "Orang itu pasti sudah mati, ayo lanjutkan ke langkah selanjutnya." Dimengerti, Dokter Xie, Zhang Xiaoman setuju, dan mengambil kain putih, siap untuk menutupi yang mati. Xie Haitao melirik Ouyang Lan yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya penuh ketidakpedulian, tanpa penyesalan atau rasa bersalah. "Jika anggota keluarganya dapat membayar 50.000 yuan untuk operasi, dan saya melakukan operasi sendiri, mungkin masih ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Sayang sekali dia adalah hantu yang malang, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan uang sekecil itu. Jika dia tidak punya uang, dia hanya bisa menunggu kematian." Pada saat ini,
Ye Bufan bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa, melihat kain putih di tangan Zhang Xiaoman dan berteriak, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Zhang Xiaoman terkejut, menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, "Pasien sudah meninggal." "Omong kosong, ibuku belum mati." Ye Bufan memperoleh warisan obat kuno, dan dia memahami kondisi Ouyang Lan dengan jelas hanya dengan melihatnya. Sekarang dia hanya dalam keadaan mati suri sebelum meninggal, dan belum benar-benar mati. Dia melangkah maju dan mendorong Zhang Xiaoman menjauh, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, menembak seperti kilat, dan dengan cepat menusukkan jarum perak ke tubuh Ouyang Lan satu persatu. Xie Haitao tercengang dengan tindakan Ye Bufan, dan setelah mengenalinya, dia berteriak, "Wah, semuanya sudah mati, kenapa kamu main-main? Berpura-pura berbakti, kan? Dengan bakti itu, ambil 50.000 yuan untuk operasi lebih awal, dan ibumu tidak akan mati. Jika kamu tidak punya uang, kamu masih suka berpura-pura. Aku paling memandang rendah orang sepertimu." Dia mengoceh terus-menerus, tapi Ye Bufan mengabaikannya dan berkonsentrasi untuk memberikan jarum suntik kepada Ouyang Lan. "Nak, bagaimana denganmu? Apakah kamu mendengarku?" Melihat pemuda di depannya mengabaikannya, Xie Haitao tiba-tiba menjadi marah, dan berteriak lagi, "Apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu ingin ibumu mati sehingga kamu tidak dapat hidup damai dengan jarum yang patah? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah bangsal ICU, dan dibebankan per jam. Biaya medis yang harus dibayar sebelumnya belum lunas. Apa yang kamu lakukan di sini? Hentikan sekarang juga." Ye Bufan akhirnya mendorong keluar jarum terakhir, dan dia menghela nafas lega. "Apa yang ibu saya derita adalah pendarahan otak yang tiba-tiba, yang tidak ada artinya bagi sekolah kedokteran kuno. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Jika ditunda sebentar, itu akan sangat terlambat." Xie Haitao berteriak, "Nak, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Ada juga biaya untuk saat ini." Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaoman, "Segera hubungi rumah duka dan minta mereka untuk membawa jenazahnya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kamu dukun, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ibuku masih hidup." Xie Haitao berkata dengan ekspresi jijik, "Hidup? Apakah kamu memiliki masalah mental? Jika ibumu dapat bertahan, aku akan memberimu posisi kepala dokter." Saat dia berbicara, tiba-tiba alat pemantau di samping tempat tidur berbunyi bip, dan kemudian kembali bekerja. Ouyang Lan benar-benar mengalami detak jantung. Sekali, dua kali, awalnya agak lambat, tetapi dengan cepat kembali normal. Apa yang terjadi di sini?" Baik Xie Haitao dan Zhang Xiaoman tercengang. Baru saja orang ini benar-benar tidak memiliki tanda-tanda vital. Fik silaturahmi, mengapa dia tiba-tiba hidup kembali? Jika ini bukan bangsal ICU, mereka akan mengira itu adalah mayat palsu. Ye Bufan melihat bahwa panasnya hampir siap. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak pada ibunya, dan melepaskan alat pemantau itu satu persatu. Setelah dia menyelesaikan ini, Ouyang Lan tiba-tiba duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dan berkata, "Nak, di mana aku?" "Bu, kamu akhirnya bangun." Ye Bufan dengan penuh semangat memegang tangan Ouyang Lan. Jika itu tidak diwarisi dari sekolah kedokteran kuno, ibu dan anak mereka akan benar-benar dipisahkan. Mata Xie Haitao melebar dalam sekejap, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Dia yang paling sadar akan kondisi Ouyang Lan, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa pulih secepat itu. Ouyang Lan berkata, "Nak, ada apa?" Ibu ingat tiba-tiba pingsan. "Apakah saya sakit? Apakah akan menghabiskan banyak uang?" "Tidak apa-apa Bu, kamu baik-baik saja, ayo pulang sekarang." Ye Bufan tidak hanya menyembuhkan pendarahan otak ibunya sekarang, tetapi juga memilah penyakit tersembunyi lainnya di tubuhnya. Ouyang Lan saat ini pasti lebih sehat daripada orang lain, jadi tentu saja tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk masalah kecil, dan saya akan baik-baik saja jika saya istirahat."
Ouyang Lan membesarkan saudara laki-laki dan perempuan Ye Bufan sendirian, dan hidup mereka miskin. Yang paling mereka takuti adalah menghabiskan uang di rumah sakit. Setelah mengatakan itu, dia bangun dari tempat tidur, dan Ye Bufan dan dia akan pergi. "Berhenti, kamu belum bisa pergi." Xie Haitao membuka tangannya untuk memblokir di depan mereka berdua. Ye Bufan mengerutkan kening. "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Haitao berkata, "Kamu bisa pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus menyelesaikan tagihan medis terlebih dahulu." Ouyang Lan berkata, "Oh, ya, berapa harganya, dokter?" Xie Haitao berkata, 39.008. "Apa? Begitu banyak uang?" Ouyang Lan terkejut. Jika Ye Bufan tidak membantunya memperbaiki tubuhnya sekarang, dia mungkin akan pingsan di ranjang rumah sakit lagi. Ye Bufan berkata dengan marah, "Ibuku diselamatkan sendiri. Mengapa aku butuh begitu banyak uang? Kami berada di bangsal ICU, dan tarif per jam dihitung. Ditambah obat penyelamat adalah uang yang sangat banyak." Xie Haitao berkata dan melemparkan setumpuk detail obat ke Ouyang Lan. "Lihat, kami telah menghabiskan banyak tenaga dan obat untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini dan berbicara?" Ouyang Lan memegang tagihan. Dia tidak mengerti obat sama sekali, dan yang bisa dia mengerti hanyalah angka setinggi langit yang mengejutkan di atasnya. Ye Bufan meliriknya, dan ekspresinya langsung tenggelam. "Apakah kamu yakin ini obat untuk ibuku?" Dia adalah mahasiswa tahun ketiga Universitas Kedokteran Jiangnan. Meskipun dia belum lulus, dia masih mengetahui beberapa obat konvensional. Xie Haitao berkata, "Tentu saja, cepat bayar uangnya." Ye Bufan sangat marah, mencengkeram lehernya, dan membantingnya ke dinding. "Tidak apa-apa bagi orang sepertimu untuk menjadi tidak kompeten. Tetapi kamu masih berhati gelap, bagaimana kamu bisa layak untuk kata dokter?" Leher Xie Haitao macet, dan dia tiba-tiba merasa sulit bernapas. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, tangan besar Ye Bufan tetap tidak bergerak seperti penjepit besi. Ouyang Lan dan Zhang Xiaoman terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Bufan sangat marah, jadi mereka bergegas untuk membujuknya. Zhang Xiaoman melangkah maju dan menarik lengan Ye Bufan, hanya untuk menemukan bahwa lengannya, yang tidak terlihat tebal, tampak seperti gunung, tidak dapat digoyahkan sama sekali. "Nak, cepat lepaskan." Memukuli seseorang itu melanggar hukum. Melihat Ouyang Lan melangkah maju untuk mencegahnya, Ye Bufan melepaskannya. Xie Haitao akhirnya menghirup udara segar, terengah-engah. Ouyang Lan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah?" Ye Bufan berkata dengan marah, "Dokter yang tidak bermoral ini meminta saya membayar 50.000 yuan untuk operasi. Dan jika dia tidak dapat membayar, dia akan mati. Baru saja dokter dukun lain salah mendiagnosis Anda sebagai kematian. Ini adalah pengabaian yang sembrono terhadap kehidupan manusia. Sekarang mereka menipu dan meresepkan obat tanpa pandang bulu. Sebagian besar obat ini bukan untuk Anda gunakan, tetapi mereka datang kepada kami untuk mengumpulkan uang. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi dokter?" Pada saat ini, Xie Haitao memulihkan amarahnya dan berteriak, "Omong kosong. Ini obat darurat untuk ibumu. Kamu harus membayar uangnya hari ini, atau aku akan mengirim kalian semua ke kantor polisi." Ye Bufan mengambil pernyataan biaya dan berkata, "Kami tidak mengerti intimidasi. Bukan, ibu saya menderita pendarahan otak yang parah. Tetapi apa yang terjadi pada Sui Xuantong dengan resep ini? Apa yang terjadi dengan injeksi ginseng? Juga, suntikan Anda ini bertambah hingga lebih dari 25 kg. Mungkinkah dikatakan bahwa semua ini digunakan pada ibu saya? 25 kg infus dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan seekor gajah pun tidak tahan." Saya Xie Haitao benar-benar tercengang, terdiam beberapa saat. Awalnya, dia mengira ibu dan anak itu tidak mengerti apa-apa. Jadi dia meresepkan banyak obat tanpa pandang bulu. Pertama, dia bisa mendapatkan komisi dari rumah sakit, dan kedua, dia bisa mendapatkan kekayaan lain dengan menjual obat-obatan ini.
dia sering melakukan ini di masa lalu, tetapi dia tidak berharap Ye Bufan melihatnya hari ini. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba pintu ruang gawat darurat terbuka, dan seorang pria paruh baya berlari masuk dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di punggungnya. Pria paruh baya itu berteriak, "Dokter, cepat lihat ada apa dengan anak saya." Perawat di sebelahnya melangkah maju dan berkata kepada Xie Haitao, "Direktur Xie, ini adalah pasien yang diatur oleh Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Dia memberitahu kami bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Letakkan anak itu di tempat tidur rumah sakit dengan cepat dan segera berikan pertolongan pertama." Mendengar hal tersebut diberitahukan oleh Kepala Biro Kesehatan Kota, Xie Haitao tidak berani lalai sama sekali, dan meminta pria paruh baya itu untuk meletakkan bocah kecil itu di ranjang ICU. Melihat wajah anak kecil itu memucat, napasnya pendek, dan dia sudah koma, kondisinya sangat buruk, Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tagihan medis cepat atau lambat akan diselesaikan, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat memeriksa bocah laki-laki itu, Xie Haitao bertanya, "Bagaimana anak itu bisa sakit?" Pria paruh baya itu berkata, "Anak saya baik-baik saja ketika dia keluar dari sekolah, tetapi setelah beberapa saat dia mengatakan dia tidak enak badan, dan segera dia demam, dan demamnya sangat serius, dan kemudian dia jatuh ke dalam koma." Setelah pemeriksaan, Xie Haitao berkata, "Jangan khawatir, ini hanya flu biasa, tapi demamnya agak parah, saya akan memberinya antipiretik sekarang, dan dia akan segera sembuh." Karena dia tidak mengetahui hubungan antara pihak lain dan Direktur Zhou, dia berbicara dengan sangat sopan. Pria paruh baya itu menghela nafas lega, "Bagus, saya akan menyusahkan Anda, dokter." Xie Haitao meminum obat antipiretik yang disiapkan oleh Zhang Xiaoman dan hendak menyuntikkan anak kecil itu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sama sekali tidak masuk angin, dan suntikan penurun demam akan memperburuk kondisinya." "Apa yang kamu tahu? Apakah kamu menyembuhkan atau aku menyembuhkan? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti." Baru saja diekspos karena perilaku jahatnya, Xie Haitao sudah menahan amarahnya, tapi sekarang dia langsung melampiaskannya. Setelah berbicara, dia mengambil jarum suntik dan menyuntikkan sendiri obat antipiretik kepada anak laki-laki itu. Seiring berjalannya waktu, jejak darah perlahan muncul di wajah bocah lelaki itu, seolah rasa sakitnya telah banyak berkurang. Xie Haitao berkata dengan wajah bangga, "Kamu tahu, aku bilang itu hanya flu ringan, tidak terjadi apa-apa." Pria paruh baya itu menghela nafas lega, berulang kali mengangguk dan berkata, Ya, Dokter Xie layak menjadi direktur, dan keterampilan medisnya luar biasa." Tetapi pada saat ini, wajah anak laki-laki yang belum dewasa tiba-tiba berubah. Anggota tubuhnya mulai berkedut, mulutnya terus mengeluarkan buih putih, dan instrumen di samping tempat tidur mengeluarkan suara menusuk. Tekanan darah turun, detak jantung melambat dengan cepat, dan terlihat mengancam jiwa setiap saat. Pria paruh baya itu langsung berteriak dengan gugup, "Dokter, ada apa? Ada apa dengan anak saya?" Xie Haitao juga kaget. Menurut diagnosisnya, bocah laki-laki itu menderita flu biasa. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Pria paruh baya itu berteriak dengan cemas, "Dokter, Anda harus segera menemukan cara. Saya hanya anak seperti itu." Xie Haitao bingung untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa memikirkan solusinya? Melihat kondisi anak laki-laki itu semakin kritis, pria paruh baya itu berteriak dengan marah, "Kamu dukun? Anakku ada yang salah dan aku akan membuatmu membayarnya. Biarkan aku yang melakukannya." Ye Bufan telah memperoleh warisan pengobatan kuno, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Dia datang ke ranjang rumah sakit dan berkata, "Saya sudah lama mengatakan bahwa Anda melakukan kesalahan. Ini sama sekali bukan flu, tapi keracunan." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak di sakunya dan menusuk lubang dada bocah itu satu persatu.
Apa yang kamu lakukan? Xie Haitao hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi tiba-tiba dia berhenti dan berteriak, mengganggu perawatan saya terhadap pasien. Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun. Melihat bocah lelaki ini akan mati, jika dia benar-benar dihukum mati, dia tidak hanya tidak dapat mempertahankan gelar direkturnya, tetapi dia bahkan mungkin masuk penjara. Tetapi sekarang berbeda, dan tanggung jawab ini dapat disingkirkan. Ye Bufan mengabaikannya sama sekali, dan terus menyuntik anak kecil itu dengan detoksifikasi. Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa setelah jarum perak ini ditusuk ke titik akupuntur, ujung jarum bergetar sedikit, seolah-olah ada kekuatan untuk membuatnya tetap bergetar. Pria parubaya itu bertanya, apakah ini juga dokter di ruang gawat darurat Anda? Xie Haitao berkata, dia bukan seorang dokter, tetapi anggota keluarga dari seorang pasien. Awalnya, saya bisa menyembuhkan penyakit ini, tetapi sekarang dia membuatnya menjadi seperti ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pria parubaya itu segera melompat, kamu, anggota keluarga dari seorang pasien, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merawat anakku? Ketika dia berbicara, dia akan datang dan mencoba yang terbaik, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa anggota tubuh anak laki-laki yang berkedut itu berhenti, dan mulutnya berhenti berbusa, wajahnya berangsur-angsur menjadi merah, dan bahkan peralatan pemantauan di samping tempat tidur kembali ke normal. Ini, bagaimana situasinya? Semua orang tercengang, terutama Xie Haitao. Dia mengira Ye Bufan menyembuhkan Ouyang Lan secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah kecil ini pun diselamatkan. Bagaimanapun, tidak ada yang terbunuh, dan semua orang menghela nafas lega. Pria parubaya itu bertanya, Dokter jenius kecil, apa penyakit anak saya? Ye Bufan berkata, itu terinfeksi semacam virus. Apakah dia baru-baru ini bersentuhan dengan hal-hal najis, seperti tikus atau hewan lain yang membawa banyak kuman? Pria parubaya itu berkata, mungkin tidak, dia tidak keluar hari ini, dia pergi ke sekolah. Melihat waktunya hampir habis, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak lagi dan menusuk dua jari telunjuk bocah itu, memeras 2 tetes darah hitam dari jarinya, dan meneteskannya ke tempat sampah di sebelahnya. Kemudian dia mengambil kembali semua jarum peraknya, dan anak laki-laki itu membuka matanya dan duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Melihat putranya terbangun, pria parubaya itu berseru kaget, dokter ajaib, dokter ajaib. Ye Bufan berkata, saya sudah menguras darah beracun, dan saya akan baik-baik saja jika saya minum air kacang hijau ketika saya kembali. Di masa depan, jangan biarkan anak-anak Anda bersentuhan dengan hewan liar najis itu. Dokter jenius kecil, terima kasih telah menyelamatkan anakku. Pria parubaya itu mengeluarkan 2 tumpukan uang 100 yuan dan memasukkannya ke tangan Ye Bufan. Dokter jenius kecil, terima kasih. Ye Bufan tidak sopan, mengambil uang itu dan memberikannya kepada Ouyang Lan. Ini adalah aturan sekolah kedokteran kuno, biaya konsultasi sesuai dengan takdir. Bahkan jika pihak lain memberikan gunung emas, itu tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit jika tidak dibayar. Ouyang Lan belum sadar sampai sekarang, mengapa putranya menjadi dokter ajaib begitu dia sakit, begitu banyak uang yang dihasilkan dalam sekejap mata. Pria parubaya itu menggendong bocah lelaki itu, menoleh dan meludahi Xie Haitao. Dokter dukun, dia masih dokter kepala, sial. Xie Haitao terengah-engah dan marah, menatap Ye Bufan dan berteriak, apakah kamu seorang dokter? Siapa yang menyuruhmu mengobati penyakit? Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Ye Bufan berkata, orang sepertimu yang tidak memiliki etika medis atau keterampilan medis benar-benar layak menjadi seorang dokter. Saya ingin Anda mengurusnya. Anda mempraktikkan kedokteran secara ilegal. Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda. Saat Xie Haitao berbicara, Zhou Yongliang, Direktur Biro Kesehatan, dan Ma Haidong, Direktur Rumah Sakit Jiangnan, masuk dari pintu. Melihat pemimpin itu datang,
Dia mengancam dengan suara rendah, "Nak, tutup mulut. Praktek pengobatan ilegal adalah kejahatan serius. Kamu akan dipenjara setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Aku akan membantumu menyingkirkannya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia berlari dengan nada menyanjung, "Direktur Zhou, Dekan Ma, kedua pemimpin ada di sini." Zhou Yongliang bertanya, "Di mana pasien yang saya ceritakan? Apakah dia sudah datang?" Xie Haitao berkata, "Maksudmu anak yang demam itu? Aku sudah menyembuhkannya dan baru saja meninggalkan tempat kita." Dia menghela nafas lega saat berbicara. Sepertinya ayah bocah laki-laki itu tidak berbicara langsung dengan Direktur Zhou, jadi akan lebih mudah. Zhou Yongliang bertanya dengan heran, "Kamu menyembuhkannya?" Dia mengenal Xie Haitao, tetapi dalam kesannya dia hanyalah seorang dokter kepala biasa, dan dia tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan medisnya. "Iya, Direktur Zhou, saya menyembuhkannya." Saat berbicara, Xie Haitao menoleh dan memberi Ye Bufan tatapan peringatan. Melihat pria ini sangat tidak tahu malu, Ye Bufan hendak melangkah maju untuk mengeksposnya, tetapi dihentikan oleh Ouyang Lan. Dia tahu bahwa putranya tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis, dan akan merepotkan jika dia benar-benar ingin masuk ke Biro Keamanan Umum. Zhou Yongliang bertanya lagi, "Apakah ini meredakan gejala sementara, atau sembuh total?" Xie Haitao berkata, "Sembuh total. Pasti sembuh total. Anak tidak memiliki masalah sekarang, dan anggota keluarga sangat puas dengan efek pengobatannya." "Dokter Xie, saya tidak menyangka keterampilan medis Anda begitu bagus." Zhou Yongliang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata kepada Ma Haidong dengan senyuman di wajahnya, "Presiden Ma, ada ahli di rumah sakit Anda." Xie Haitao berkata dengan senyum di wajahnya, "Direktur Zhou memujimu. Sebagai seorang dokter, ini adalah pekerjaanku." Dia berbicara tentang kerendahan hati, tetapi sebenarnya dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia bisa diapresiasi oleh Kepala Biro Kesehatan, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Sekarang masih ada lowongan wakil presiden di rumah sakit, jadi kalau tidak ada jaminan itu miliknya sendiri. Zhou Yongliang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, "Tuan Dong, saya punya kabar baik untuk Anda. Dokter Xie dari Rumah Sakit Jiangnan telah menyembuhkan penyakit ini. Segera bawa putra Anda ke sini." Kemudian dia menelepon lagi, "Wakil Direktur Zhao, segera beritahu beberapa rumah sakit lain untuk memindahkan semua anak dengan penyakit khusus ini ke Rumah Sakit Jiangnan. Dokter Xie Haitao di sini telah menemukan pengobatan yang efektif." Xie Haitao benar-benar tercengang ketika mendengarnya. Dia mengira hanya ada kasus khusus seperti itu, dan itu akan berakhir jika dia mengambil pujian, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pasien tindak lanjut. Ma Haidong tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi dia bertanya, "Direktur Zhou, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak kasus serupa?" Zhou Yongliang berkata, "Anak-anak yang sakit ini semuanya adalah siswa sekolah dasar pusat Jiangnan. Sore ini, seorang anak mengambil kelelawar. Semua 12 anak yang terkena kelelawar menunjukkan gejala demam tinggi dan koma. Sebelumnya ditentukan terjangkit virus jenis baru, yang belum tercatat di database virus nasional, juga belum ada obat yang manjur. Saya mendistribusikan anak-anak yang sakit ke berbagai rumah sakit di kota Jiangnan untuk pengobatan, berharap ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Rumah sakit lain tidak menemukan pengobatan yang efektif. Tanpa diduga, Dr. Xie berhasil menyembuhkan kasus itu, dan efeknya sangat bagus. Rumah sakit Jiangnan telah memberikan kontribusi yang besar kali ini." Dia berkata kepada Xie Haitao lagi, "Dr. Xie, selama kamu menyembuhkan semua anak ini, aku akan memberimu pujian yang besar." Keringat dingin menetes di dahi Xie Haitao. Dia hanya berpura-pura memuji Ye Bufan. Bagaimana dia bisa tahu cara menyembuhkan penyakit ini? Melihat ekspresinya, Ma Haidong bertanya, "Ada apa, Dr. Xie? Apakah ada masalah?" Tidak masalah.
Sekarang Xie Haitao tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah penipu. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri. Dia juga mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok sebelumnya dan tahu sedikit tentang akupuntur. Dan ketika Ye Bufan baru saja merawat bocah kecil itu, dia ada di sampingnya, dan dia dengan jelas mengingat titik akupuntur yang dia sisipkan. Dipercayai bahwa akupuntur dan moksibusi dengan teknik yang sama dapat menyembuhkan penyakit ini. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi jauh lebih stabil. Saat ini, Ma Haidong melihat Ye Bufan dan Ouyang Lan berdiri di sampingnya, dan bertanya, ada apa dengan kedua orang ini? Xie Haitao buru-buru berkata, mereka adalah pasien dan anggota keluarga mereka yang baru saja sembuh. Dan mereka sedang menunggu untuk membicarakan biaya pengobatan dengan saya. Ma Haidong berkata, saya punya sesuatu untuk didiskusikan di luar, ini bangsal ICU, orang luar tidak bisa masuk begitu saja. Ya, saya akan membiarkan mereka keluar sekarang. Xie Haitao berbalik dan berkata, masalah biaya pengobatan dapat didiskusikan, dan saya akan memberitahu Anda ketika saya keluar setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Implikasinya, selama Anda tidak membeberkannya saat itu juga, mudah membicarakan biaya pengobatannya. Ada cibiran di sudut mulut Ye Bufan, awalnya dia ingin mengekspos orang ini, tapi sekarang dia tidak terburu-buru. Jika Anda ingin mengambil pujian untuk diri sendiri, Anda harus memiliki kemampuan itu. Tunggu dan lihat bagaimana akhirnya. Dia membawa ibunya keluar bangsal ICU, mencari bangku dan duduk. Ouyang Lan berkata, nak, kami memiliki 20.000 yuan di tangan kami, dan kami dapat berbicara dengan Dr. Xie nanti untuk mengetahui apakah kami dapat menggunakan uang ini untuk melunasi biaya pengobatan. Ye Bufan berkata, tidak, dia menagih secara acak, kami tidak bisa terbiasa dengan masalahnya, kami tidak akan membayar uang. Saat ibu dan anak itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara rem di pintu masuk rumah sakit, dan 2 mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria parubaya keluar dari mobil, dan 4 pengawal berbaju hitam di belakangnya membawa tandu tempat seorang bocah lelaki terbaring tak sadarkan diri. Tuan Dong, Anda di sini. Setelah melihat pria parubaya itu, Zhou Yongliang menyambutnya dengan hangat. Meskipun dia adalah kepala biro, identitas pihak lain juga tidak biasa. Dong Tianda, ketua Jiangnan Tianda Group, adalah seorang tokoh besar di industri catering. Grup Tianda memiliki pengaruh yang menentukan, dari restoran Yusan Fang teratas di kota Jiangnan hingga warung makan sipil, setengahnya milik keluarga Dong. Dong Tianda tidak hanya memiliki aset miliaran, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Sumbangan tahunannya untuk industri kesehatan adalah 7 angka. Untuk pria sebesar itu, Zhou Yongliang secara alami sangat sopan. Tetapi pada saat ini, Dong Tianda sama sekali tidak dalam suasana hati yang sopan, dan berkata dengan cemas, Bos Zhou, cepat cari dokter untuk merawat anak saya, dia demam tinggi 40 derajat. Saya khawatir jika waktu terlalu lama, itu akan mempengaruhi kecerdasan anak. Jangan khawatir, Tuan Dong, semuanya sudah siap. Zhou Yongliang menyuruh perawat untuk meletakkan bocah laki-laki itu di ranjang darurat, lalu menoleh ke Xie Haitao dan berkata, Dr. Xie, cepat obati Tuan Dong. Ya, Direktur. Xie Haitao berjanji dan berjalan. Dong Tianda berkata, Dr. Xie, selama Anda dapat menyembuhkan putra saya, grup Tianda pasti akan berterima kasih. Tuan Dong, Anda sopan, adalah tugas saya untuk menyelamatkan yang sakit dan menyelamatkan yang sakit. Xie Haitao berbicara dengan nada tinggi, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Keberuntungan saya telah datang, selama saya bisa menyembuhkan putra Dong Tianda, saya tidak hanya bisa mendapatkan penghargaan dari pemimpin, tetapi juga manfaatnya. Ini adalah ketenaran dan kekayaan. Sambil bermimpi indah, dia mengeluarkan jarum perak yang telah dia siapkan dan datang ke tempat tidur anak laki-laki itu. Ma Haidong bertanya dengan heran, Dr. Xie, apa yang akan Anda lakukan? Xie Haitao berkata, Din, saat ini,
pengobatan barat tidak memiliki obat yang efektif untuk jenis virus yang terinfeksi ini, dan hanya dapat diobati dengan akupuntur dan moksibusi. Zhou Yongliang berkata dengan heran, "Dr. Xie, apakah Anda masih mahir dalam pengobatan Tiongkok?" "Saya tidak bisa bilang saya mahir, tapi kebetulan saya membaca metode akupuntur di buku kedokteran, yang kebetulan bisa menyembuhkan penyakit ini." Zhou Yongliang memuji, Dr. Xie benar-benar luar biasa. Dia mahir dalam pengobatan Tiongkok dan Barat, cepat dan obati dia. Anak berikutnya akan segera lahir. Xie Haitao menarik napas dalam-dalam, dan memikirkan adegan akupuntur Ye Bufan di benaknya. Lalu mengeluarkan jarum perak, dan menusukkannya ke titik akupuntur Shenzang di dada bocah laki-laki itu. Begitu jarum dimasukkan, tubuh anak laki-laki itu bergetar, dan ketika jarum perak kedua dimasukkan, ekspresi wajahnya menjadi sangat menyakitkan, fix silaturahmi. Dong Tianda berkata dengan gugup, "Dr. Xie, apakah Anda yakin metode ini akan berhasil?" Xie Haitao menggertakkan giginya dan berkata, "Ini pasti akan berhasil, kasus barusan disembuhkan dengan cara ini." Melihat Dong Tianda tidak berbicara lagi, dia mengeluarkan jarum perak ketiga dan menusuk titik akupuntur Tiantu di dada bocah laki-laki itu. Tanpa diduga, setelah jarum perak ketiga ditusuk, anak laki-laki kecil itu segera mulai berbusa di mulutnya, kejang-kejang, dan wajahnya menjadi sepucat kematian. Pada saat yang sama, alat pemantau di kepala tempat tidur berbunyi bip tajam. Tekanan darah turun, dan detak jantung melambat dengan cepat. Terlihat bahwa ia telah mencapai keadaan kritis antara hidup dan mati. Melihat pemandangan di depannya, Xie Haitao tercengang, jarum perak keempat di tangannya tidak memiliki keberanian untuk menusuknya lagi. Dong Tianda berkata dengan marah, "Apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu menyembuhkan penyakit? Bagaimana kamu memperlakukan anakku seperti ini?" Zhou Yongliang juga berkata dengan gugup, "Dr. Xie, apa yang terjadi? Apakah ini terjadi ketika Anda baru saja menyembuhkan kasus itu?" "Direktur, aku, kepala Xie Haitao dipenuhi keringat dingin. Dia sangat cemas hingga tidak bisa berbicara, pikirannya juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru ingat dengan jelas bahwa beginilah cara Ye Bufan memperlakukan bocah kecil itu. Kok tidak berhasil di tangannya, malah memperburuk kondisinya." Melihat kondisi putranya yang semakin kritis, Dong Tianda meraung dengan marah, "Berhenti bicara omong kosong, cepat obati putraku." "Iya, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkan orang." Ma Haidong juga sangat cemas. Jika Xie Haitao benar-benar membunuh putra Dong Tianda, dia, sang dekan, mungkin akan melakukannya juga. Xie Haitao tidak punya pilihan selain mencabut ketiga jarum perak yang tertusuk. Tetapi kondisi bocah lelaki itu masih belum mereda sama sekali. Dong Tianda melompat dengan cemas. "Nama belakangnya Xie, aku hanya anak seperti itu. Jika dia benar-benar ingin memiliki 3 hal baik dan 2 hal buruk, aku akan segera membunuhmu." Zhou Yongliang berkata dengan marah, "Xie Haitao, bukankah kamu baru saja menyembuhkan pasien? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang?" Xie Haitao bersimbah keringat dingin. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Ma Haidong merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Zhang Xiaoman di sebelahnya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Zhang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Bukan Dr. Xie yang menyembuhkan anak itu sama sekali, tetapi anggota keluarga pasien bernama Ye Bufan di luar." Melihat masalah itu telah terungkap sepenuhnya, kaki Xie Haitao lemas dan dia jatuh ke tanah. Setelah mengetahui kebenarannya, Dong Tianda segera bergegas keluar dari ruang gawat darurat, tidak peduli siapa itu sekarang, selama dia bisa menyelamatkan putranya. Bergegas di depan Ye Bufan, dia berkata dengan penuh semangat, "Anak muda, tolong selamatkan anakku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Bisa, Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini, dan situasi anak laki-laki itu mendesak, jadi tidak ada penundaan lagi.
Dia meminta Ouyang Lan untuk kembali beristirahat dulu, lalu mengikuti Dong Tianda ke ruang gawat darurat. Setelah memasuki pintu, dia melirik Xie Haitao yang terbaring lemas di tanah, datang ke tempat tidur anak laki-laki itu, mengeluarkan jarum perak dan memulai perawatan akupuntur. Awalnya, alat pemantau di kepala tempat tidur terus mengeluarkan suara alarm yang keras, tetapi saat jarum perak ditusuk satu persatu, alat itu berhenti berbunyi. Pada saat yang sama, bocah laki-laki itu tidak lagi berkedut dan mulutnya berbusa. Wajahnya perlahan kembali kemerahan, dan napasnya menjadi stabil. Kedua kalinya dia menangani kasus ini, Ye Bufan sudah terbiasa dengan prosesnya, dan segera dia menusuk ujung jari anak laki-laki itu dan memeras 2 tetes darah beracun. Setelah dia mengambil kembali jarum peraknya, data dari berbagai instrumen pemantauan di kepala tempat tidur kembali normal. Anak laki-laki kecil itu membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Dokter ajaib, sungguh dokter ajaib. Dong Tianda memegang tangan Ye Bufan dan berkata, "Dokter ajaib kecil, keluarga Dong kami telah diwariskan selama 3 generasi, dan jika Anda menyelamatkan putra saya, Anda akan menyelamatkan seluruh keluarga Dong kami. Hal terpenting yang tidak dimiliki keluarga Dong kami adalah restoran. Kakak laki-laki baru saja membangun restoran besar baru, dan dia memberikannya kepada adik laki-laki sebagai biaya pengobatan, dan dia akan menjalani prosedur transfer untuk Anda ketika dia kembali." Meskipun Ye Bufan sebelumnya hanya seorang anak laki-laki miskin, dia tidak terkejut dengan penampilan Dong Tianda karena dia mendapatkan warisan pengobatan kuno. Bagaimanapun, uang sebanyak apapun tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan manusia. Dokter kuno merawat orang, dan seseorang pernah mengirim kota sebagai biaya konsultasi. Zhou Yongliang dan Ma Haidong sama-sama menunjukkan kecemburuan di mata mereka ketika mereka melihat bahwa mereka langsung mendapatkan restoran. Dong Tianda adalah seorang pengusaha yang sangat lihai. Dia tidak melakukan ini karena dorongan hati. Bisa berteman dengan dokter jenius sama dengan memiliki kehidupan ekstra di saat kritis. Lagi pula, berapapun uang yang Anda miliki, Anda harus memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Menurutnya, mengeluarkan sejumlah uang saja tidak cukup untuk berteman dengan ahli seperti Ye Bufan, jadi dia membuang uang sebesar itu. Melihat ekspresi tenang Ye Bufan sekarang, dia semakin menegaskan pemikiran batinnya. Dia meninggalkan nomor telepon Ye Bufan, lalu mengeluarkan kartu nama dan berkata, "Adik, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, hubungi saja aku." Setelah Dong Tianda mengucapkan terima kasih berulang kali, dia mengambil anak itu dan pergi. Segera setelah itu, pasien lain membawa anak mereka ke rumah sakit Jiangnan satu persatu, dan mereka semua dirawat oleh Ye Bufan satu persatu. Zhou Yongliang menghela nafas lega melihat anak terakhir yang sakit juga telah dirawat. Masalah ini berdampak besar pada seluruh kota Jiangnan, dan manajemen senior kota memperhatikan. Sekarang rumah sakit Jiangnan telah berhasil merawat semua anak yang terinfeksi, yang dapat dianggap cukup memberinya muka. "Xiaoye, kamu banyak membantuku kali ini. Katakan saja padaku jika kamu membutuhkan bantuanku." Ye Bufan meletakkan jarum peraknya, melirik Xie Haitao di sampingnya dan berkata, "Direktur Zhou, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu." Zhou Yongliang berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Seolah merasakan apa yang akan dikatakan Ye Bufan, Xie Haitao menatapnya dengan memohon. Tetapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya. Dia mengeluarkan pernyataan biaya dan berkata, "Direktur Zhou, Dekan Ma, ini adalah pernyataan biaya yang baru saja diberikan Dr. Xie kepada ibuku. Ibu saya dirawat di rumah sakit tadi malam, dan butuh 39.000-8.000 dalam waktu kurang dari 24 jam. Jelas dia mengalami pendarahan otak yang parah, tetapi ada juga obat antitrombotik dan obat penyakit jantung di dalam obatnya, tetapi tidak ada obat afrodisiak. Ada juga infus, botol gantung ini beratnya minimal 25 kg. Kalaupun disuntikkan ke sapi, mungkin tidak cukup kan?" Sampai sekarang,
saya masih berutang lebih dari 30.000 yuan ke rumah sakit untuk biaya pengobatan. Apa yang harus Anda lakukan? Baik Zhou Yongliang dan Ma Haidong sama-sama berasal dari sistem medis, sehingga mereka dapat melihat sekilas trik dalam detail penagihan. Sialan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ma Haidong mengambil tanda terima pembayaran dan membantingnya ke wajah Xie Haitao. Baru saja, saya menipu dan mengklaim kredit dari saudara Ye, dan sekarang saya telah membuat begitu banyak hal yang berantakan. Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi dokter. Mulai sekarang, kamu akan dipecat. Sekarang Xie Haitao benar-benar tercengang, dan berkata dengan memohon kepala sekolah, tolong beri saya kesempatan lagi, saya tidak akan pernah berani lagi. Ye Bufan berkata, Din Ma, perilaku minum obat tanpa izin dan memungut biaya sewenang-wenang ini tampaknya telah melanggar hukum. Saya pikir lebih tepat menyerahkannya kepada polisi. Dan dia harus lebih dari ini satu kali, harus ada lebih banyak sebelumnya, jadi kita harus mencari tahu semuanya. Zhou Yongliang berkata, saudara Ye benar, orang-orang seperti ini adalah ngengat di bidang medis, reputasi dokter dirusak oleh mereka harus diselidiki dan diserahkan ke polisi. Jangan, sama sekali tidak ada tua dan muda di keluargaku. Jika kamu mengirimku ke kantor polisi, ini benar-benar akan berakhir. Xie Haitao benar-benar panik, berlutut dengan plop, dan memohon, Direktur Zhou, Dekan Ma, Kakak Ye, tolong kasihanilah aku. Zhou Yongliang dan Ma Haidong memandang Ye Bufan bersama, tampaknya memintanya untuk mengambil keputusan. Menghadapi Xie Haitao yang menangis dengan ingus dan air mata, Ye Bufan tidak terlihat kasihan di matanya. Berpikir mempertaruhkan nyawanya untuk menyentuh porselen untuk meningkatkan biaya pengobatan ibunya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Kamu bilang biarkan aku mengasihani kamu. Apakah kamu pernah mengasihani pasien yang tidak berdaya dan keluarga mereka? Apakah Anda tahu bagaimana mereka mengumpulkan semua uang? Itu adalah uang hasil jerih payah dari penjualan rumah dan tanah, dan itu adalah uang yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa kerabat. Pada akhirnya, Anda baru saja membuat daftar dan mengambilnya. Apakah ini 10 kali lebih dibenci daripada perampok? Kenapa aku harus kasihan padamu? Xie Haitao terdiam, dan lemas di tanah seperti lumpur. Melihat sikap Ye Bufan, Zhou Yongliang berkata dengan dingin, pergilah ke Biro Keamanan Umum dan serahkan dirimu, mungkin kamu bisa diberi keringanan. Ma Haidong melambaikan tangannya, memanggil 2 penjaga keamanan untuk menyeretnya keluar, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Ye, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyangka akan ada ngengat seperti itu di rumah sakit kami. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya, semua biaya pengobatan ibumu akan dibebaskan, dan pada saat yang sama, rumah sakit akan mengeluarkan 30.000 yuan lagi sebagai biaya terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Ye Bufan mengangguk, sikap rumah sakit sangat tulus, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhou Yongliang berkata, Kakak Ye, bolehkah saya bertanya di mana Anda mendapatkan sekolah menengah? Bagaimana bisa ada keterampilan medis yang luar biasa? Ye Bufan berkata, saya belum lulus. Saya seorang junior di Universitas Kedokteran Jiangnan, dan saya belajar pengobatan Tiongkok dari master saya. Zhou Yongliang bertanya, bolehkah saya bertanya siapa master Anda dalam pengobatan Tiongkok? Ye Bufan berkata, nama tuanku adalah Ye Xiaoyao. Dia adalah seorang pertapa ahli, tidak banyak orang yang tahu namanya. Zhou Yongliang tidak mengatakan apa-apa lagi, dia telah berada di bidang medis selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah mendengar tentang seorang dokter terkenal bernama Ye Xiaoyao. Ma Haidong berkata, Kakak Ye, apakah Anda tertarik menjadi dokter di rumah sakit kami? Selama Anda bersedia datang, saya akan segera menjadikan Anda dokter kepala dan menggantikan Xie Haitao. Rumah sakit Jiangnan adalah salah satu rumah sakit top di kota Jiangnan. Tidak mungkin bagi lulusan Universitas Kedokteran biasa untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Dia baru saja mengirim seorang kepala dokter, yang menunjukkan pentingnya dia melekat pada keterampilan medis Ye Bufan.
Zhou Yongliang tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Ma, kamu benar-benar haus akan bakat." Ma Haidong berkata, "Keterampilan medis saudara Ye luar biasa, dan saya merasa dirugikan olehnya sebagai dokter kepala, tetapi saya hanya memiliki banyak izin." Di mata keduanya, pemuda di depannya pasti akan menyetujui perlakuan yang begitu murah hati. Tetapi Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Din Ma, aku menghargai kebaikanmu. Tetapi rumah sakit Anda adalah rumah sakit barat, dan saya mempelajari pengobatan Tiongkok, jadi sangat tidak pantas untuk datang ke tempat Anda." Ma Haidong berkata, "Tidak masalah, selama saudara Ye mau datang, saya dapat menambahkan klinik pengobatan Tiongkok untuk Anda." Dia sangat menyukai keterampilan medis Ye Bufan dengan Ding Hai Shenzhen seperti itu. Di masa depan, jika rumah sakit menghadapi penyakit yang sulit dan bermacam-macam seperti hari ini, itu dapat segera diselesaikan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi, "Dekan Ma, aku benar-benar tidak cocok bekerja di sini bersamamu." Apa yang ingin dia lakukan adalah mempromosikan pengobatan Tiongkok. Rumah sakit memiliki terlalu banyak aturan dan peraturan yang tidak cocok untuk pengembangan pribadi. Sebaliknya, dia lebih suka membuka klinik pengobatan Tiongkok sendiri. Kekecewaan yang mendalam melintas di mata Ma Haidong. "Baiklah, adik kecil, jika kamu berubah pikiran, aku akan berada di sini kapan saja." Dia kemudian menelepon direktur kantor rumah sakit dan membebaskan Ouyang Lan dari semua biaya pengobatan, dan pada saat yang sama mengambil 30.000 yuan sebagai biaya terima kasih. Ye Bufan mengambil uang itu dan meninggalkan rumah sakit Jiangnan. Sudah lewat jam 9 malam, dia pertama kali menelepon Ouyang Lan untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian menelepon nomor telepon pacarnya Zhu Linlin. Pemberitahuan elektronik terdengar dari telepon, "Maaf, nomor yang Anda panggil dimatikan." Ye Bufan menghela nafas. Zhu Linlin telah menghilang sejak liburan. Dia tidak dapat melihat siapapun, dia tidak dapat menghubungi telepon, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun sekarang liburan musim panas, toko roti kukus kecil yang disewa ibunya hanya berukuran belasan meter persegi, dan tidak nyaman untuk kembali, dia tinggal di sekolah akhir-akhir ini. Di asrama, dia satu-satunya yang tinggal di sini, dan semua orang sudah pulang. Setelah mandi sebentar, dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih sutra hati kekacauan yang diturunkan dari sekolah kedokteran kuno. Menurut catatan sekolah kedokteran kuno, Chaos Heart Sutra diwariskan oleh Shen Nong, pencetus pengobatan. Ini adalah metode kultivasi yang sangat unggul, dan lebih cocok untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Setelah mulai berlatih rantai, dia merasakan gumpalan zeki hangat naik dari dantian, berenang di tubuh sesuai dengan jalur latihan sutra hati. Seiring berjalannya waktu, gumpalan energi sejati ini menjadi semakin kuat, dan tubuh menjadi semakin nyaman. Keesokan paginya, matahari merah menyala perlahan terbit dari timur. Ye Bufan perlahan membuka matanya, dan cahaya terang bersinar di matanya. Pada saat ini, hatinya penuh kegembiraan. Setelah malam perbaikan rantai, sutra hati kekacauan telah mencapai lantai 9 tahap rantai Qi, yang hanya berjarak 1 langkah dari pendirian yayasan. Yang paling mengejutkannya adalah setelah mencapai lantai 9, dia memiliki kesadaran ilahi. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa melihat benda-benda dalam radius 2 meter. Selain itu, indera ilahi memiliki fungsi untuk melihat. Tidak hanya dinding tidak dapat menghalangi pandangannya, tetapi juga dapat melihat melalui tubuh manusia. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat garis meridiannya, tulang, dan aliran darahnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa kultivasinya meningkat begitu cepat sepenuhnya karena aura yang diubah dari liontin batu giok kuno itu. Tapi sekarang karena ada kekurangan aura di bumi, akan sulit untuk diperbaiki di masa depan. Untungnya, dengan warisan pengobatan kuno, dia dapat membantu dirinya sendiri meningkatkan kultivasinya dengan memurnikan ramuan. Ye Bufan bangun dari tempat tidur, sarapan setelah mandi sederhana, dan meninggalkan sekolah dengan segar, siap mencari apotek untuk membeli bahan obat untuk memurnikan jidan.
Ada gedung perkantoran 20 lantai tidak jauh dari Universitas Kedokteran Jiangnan, yang didekorasi dengan mewah tanpa kehilangan atmosfernya. Ini adalah markas besar grup Qin. Qin Group adalah perusahaan terkenal di kota Jiangnan dengan kekuatan yang kuat. Ada sebuah kota kecil dengan luas ratusan meter persegi di depan gedung perkantoran. Saat Ye Bufan lewat, banyak orang berkumpul di alun-alun, menonton sesuatu. Dia meliriknya dan melihat Porsche 911 merah diparkir di tengah alun-alun. Di depan Porsche ada pola hati ke hati yang terbuat dari 999 mawar. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri di depan mobil dengan setelan jas dan sepatu kulit. Rambutnya disisir dengan hati-hati, memegang seikat pemikat biru di tangannya. Dia sepertinya menunggu untuk menyatakan cintanya kepada seseorang. Pria muda itu cukup tampan, tetapi Ye Bufan dapat melihat sekilas bahwa wajah pria ini pucat. Dia kekurangan energi, tipikal pemanjaan yang berlebihan, dan tubuhnya telah sepenuhnya dilubangi oleh alkohol. Pada saat ini, sebuah benda harum dan lembut menabrak. Ye Bufan buru-buru menoleh untuk melihat seorang wanita berpakaian profesional. Perhatiannya sepertinya tertarik oleh orang-orang muda di alun-alun, dan keduanya bertabrakan begitu saja. Untungnya, kecepatan kedua orang itu tidak cepat. Wanita itu mundur 2 langkah dan menstabilkan tubuhnya. Maaf, keduanya tahu bahwa mereka tidak memperhatikan jalan, jadi mereka saling meminta maaf pada saat yang sama. Kemudian mereka berseru bersama, "Mengapa kamu?" Melihat Qin Cucu yang bertabrakan dengannya, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kenapa? Kemarin aku ditabrak mobil dan aku tidak puas, sekarang aku ditabrak manusia lagi." Saat dia berbicara, dia berpikir dalam hatinya bahwa ditabrak seseorang jauh lebih nyaman daripada ditabrak mobil, lembut dan elastis. Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok berlekuk Qin Cucu. Wanita ini terlihat sangat ramping, tetapi tidak banyak daging yang seharusnya ada di sana. Terutama bagian itu, skalanya benar-benar mencengangkan. Kancing di dadanya hampir pecah. Aku tidak tahu apakah perasaan lembut tadi berasal dari sana. Qin Cucu tidak berharap untuk bertemu Ye Bufan di sini, dan berkata setelah sedikit terkejut, "Jangan banyak bicara, Jiangnu sedang terburu-buru, bantu aku." Ye Bufan berkata dengan heran, "Apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin meminjam uang?" "Jangan meminjam uang, gunakan orang yang meminjammu, dan berpura-pura menjadi pacarku untuk sementara waktu." Berpura-pura menjadi pacar, Ye Bufan segera mengerti, apakah orang itu mengejarmu? Qin Cucu mengangguk, namanya Xiang Yuntian, dan dia telah mengejar pantatku selama ini. Itu menjengkelkan sampai mati. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu setuju, meskipun aku tidak setampan aku, itu masih lumayan." Qin Cucu menatap, "Saya serius, maukah Anda membantu atau tidak?" "Tidak, aku punya pacar." Qin Cucu sangat marah hingga dadanya naik turun dengan keras, dan dia tidak bisa mengusir pria yang biasanya mengejarnya. Pria ini baik, sepertinya dia dirugikan untuk menjadi pacarnya. Tapi kemudian dia bergerak dalam hatinya, dan berkata, "Saya tidak ingin membantu, kan? Saya baru saja kembali dari polisi lalu lintas, dan saya telah melihat video pengawasan. Kecelakaan kemarin bukanlah tentang saya menabrak Anda, tapi kamu menabrak porselen. Tolong, aku tidak akan membantu bantuan orang lain, tapi aku pasti akan membantumu. Bukankah itu hanya berpura-pura menjadi pacar, masalah besar?" Ye Bufan langsung setuju bahwa apa yang terjadi kemarin memang salahnya, dan dia selalu merasa sedikit menyesal telah menyebabkan kerugian besar pada mobil orang lain. Ekspresi sombong melintas di wajah Qin Cucu, dan dia berkata, "Kamu bantu aku mengusir lalat ini nanti, dan aku tidak akan mengejarmu untuk menyentuh Cier." Ye Bufan berkata, "Tidak masalah, serahkan padaku." Ketika mereka berdua berbicara, Xiang Yuntian juga memperhatikan sisi ini, dan berjalan dengan cepat sambil memegang sekelompok penyihir biru. Para penonton memperhatikan bahwa pahlawan wanita telah muncul, dan mundur ke kedua sisi untuk memberi jalan. "Cucu,
Kamu di sini? Siang Yuntian datang ke Qin Cucu, memegang mawar di tangannya dan berkata dengan sangat sopan, "Ini bunga untukmu. Semoga suasana hatimu baik setiap hari." Aku dalam suasana hati yang baik pada awalnya, tetapi melihatmu tidak baik. Qin Cucu bahkan tidak melihat si penyihir biru, dan berkata terus terang, "Siang Yuntian, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa tidak ada jalan di antara kita, dan aku sudah punya pacar." Siang Yuntian berkata, "Cucu, jangan bohong padaku. Aku tahu situasimu dengan sangat baik, aku tidak punya pacar. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Aku membawa semua orang ke sini hari ini." Qin Cucu memeluk lengan Ye Bufan dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Ini pacarku Ye Bufan." Siang Yuntian tercengang sejenak, lalu menatap Ye Bufan dengan serius, lalu menunjukkan cibiran menghina. "Cucu, bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, kamu harus menemukan seseorang yang lebih berkualitas. Apakah kamu pikir aku bisa mempercayaimu jika kamu menemukan seseorang seperti ini?" Melihat dihina, Ye Bufan berkata, "Kenapa pandang rendah aku? Apakah perlu dikatakan, jika kamu ingin orang lain mengagumimu, kamu harus memiliki kekuatan untuk membuat orang lain mengagumimu?" Siang Yuntian memandangnya dengan sinis dan berkata, "Katakan padaku, apakah kamu memiliki deposit 8 digit di bankmu?" "Tidak," Ye Bufan menggelengkan kepalanya. "Lalu apakah kamu memiliki gaji 1 juta tahunan?" Ye Bufan berkata, "Aku belum lulus." Siang Yuntian menjadi semakin berpuas diri. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki malang yang tidak meninggalkan sekolah dibandingkan dengan dirinya sendiri, tuan muda dari keluarga Siang. Dia berkata dengan arogan, "Katakan, keluarga Siang kami adalah perusahaan besar dengan aset melebihi 100 juta yuan, dan saya satu-satunya pewaris. Sekarang saya adalah wakil presiden grup, dengan apa Anda membandingkan saya?" "Iya, itu benar-benar tak tertandingi. Bagaimana bisa seorang bocah malang dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga Siang? Kesenjangannya terlalu besar. Jika aku jadi aku akan memilih tuan muda Siang. Tapi menurutku pemuda ini sangat tampan. Ini bukan tentang menjadi sialan. Apa gunanya tampan? Seorang pria masih bergantung pada kekuatannya." Mendengar diskusi di sekitarnya, Qin Cucu merasa sedikit sedih. Barusan dia hanya ingin mengambil perisai, tetapi melupakan jarak antara keduanya. Ye Bufan dan Siang Yuntian berada jauh di belakang. "Apakah kamu melihatnya? Itu mobil baru yang kuberikan ke Cucu. Nilainya lebih dari 3 juta, bukannya aku meremehkanmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menghasilkan banyak uang dalam hidupmu." Siang Yuntian sangat puas dengan efek yang dia ciptakan, dan menunjuk ke mawar di tangannya dan berkata, "Ini adalah enchantress biru yang diterbangkan khusus dari Eropa, dan harganya 500 yuan, yang jauh lebih mahal daripada set yang Anda miliki di lantai. Bocah malang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengejar Cucu, apalagi dibandingkan denganku." Pada saat ini, semua orang di sekitar memandang Ye Bufan dengan ekspresi yang rumit, beberapa mengejek, bersimpati, dan kasihan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak laki-laki miskin dapat bersaing dengan seorang pemuda kaya. Ekspresi Ye Bufan tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, "Apakah maksudmu hanya orang kaya yang memenuhi syarat untuk mengejar Cucu, atau apakah di matamu Cucu adalah penggali emas yang hanya mengenal uang?" Aku, tentu saja aku tidak bermaksud seperti itu." Siang Yuntian segera menjadi gugup. Dia mengejar Qin Cucu, di satu sisi, karena dia rakus akan kecantikan, dan di sisi lain, dia ingin bisa memanjat pohon besar keluarga Qin. Dengan kata lain, Qin Cucu adalah putri tertua dari keluarga Qin, jadi bagaimana dia bisa tertarik dengan uang kecilnya? Agar tidak menyebabkan ketidakpuasan Qin Cucu, dia dengan cepat menjelaskan, "Cucu, jangan salah paham, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Qin Cucu memandang Ye Bufan dengan penuh minat. Kinerja pria itu jauh di luar dugaannya, dan dengan beberapa kata, dia menginjak keuntungan yang sangat dibanggakan oleh Siang Yuntian.
Melihat Qin Cucu tidak berbicara, Xiang Yuntian menjadi lebih gugup, dan berkata lagi, "Cucu, jangan dengarkan omong kosongnya, aku benar-benar tulus padamu. Saya mendengar kemarin bahwa Anda mengalami kecelakaan lalu lintas, dan itu membuat saya takut setengah mati. Untungnya, Anda baik-baik saja. Aku dengar mobilmu tertabrak parah, jadi aku segera membelikanmu mobil baru, uangnya sekunder, yang penting ketulusanku padamu. Aku sangat tersentuh, jika seseorang memperlakukanku seperti ini, aku pasti akan menikah dengannya tanpa ragu." Tuan Xiang sangat murah hati, harganya 3 juta, jika saya pasti setuju. Memiliki uang dan tergila-gila, sangat sulit untuk menemukan pria yang baik sekarang. Mendengar diskusi di sekitarnya, Xiang Yuntian diam-diam menghela nafas lega, dan diam-diam memberi isyarat kepada agen rahasia yang ditempatkan di tengah kerumunan. Segera seseorang di kerumunan berteriak, "Berjanjilah padanya, bersama." Di bawah latar belakang suasana ini, beberapa penonton juga berteriak. Xiang Yuntian berlutut dengan satu kaki, memegang seikat penyihir biru di tangannya, dan berkata dengan penuh kasih, "Cucu, sejak aku melihatmu, aku tahu bahwa hidupku benar-benar hilang. Hatiku benar-benar dipenuhi denganmu. Aku tidak akan melihat wanita manapun kecuali kamu. Jadilah pacarku, oke?" Setelah dia selesai berbicara, kerumunan di sekitarnya berteriak lagi, "Bersama." Melihat betapa sulitnya pria ini, Qin Cucu menatap Ye Bufan seolah meminta bantuan. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, dan dengan bercanda berkata, "Jika kamu pandai berakting, akan sia-sia jika kamu tidak menjadi seorang aktor." Xiang Yuntian berteriak dengan ekspresi marah di wajahnya, "Apa yang kamu bicarakan? Ketulusan saya kepada cucu dapat diungkapkan setiap hari. Jika ada kebohongan, saya akan segera disambar petir. Benarkah? Lalu biarkan semua orang melihat betapa tulusnya ketulusanmu." Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia mengulurkan tangannya, dan dengan cepat mengeluarkan benda putih dari pakaian dalam setelan Xiang Yuntian. Itu adalah pakaian dalam wanita yang pas, dan itu sangat seksi, hampir transparan. Memegang benda ini, dia berkata dengan bercanda, "Tuan muda Xiang, jelaskan, apakah ini ketulusanmu?" Karena dia mengabdi pada cucu dan tidak pernah melihat wanita lain selama setengah tahun. Dari mana asalnya? Bukankah Anda mengatakan Anda menggunakannya sendiri? Xiang Yuntian langsung tercengang. Bukannya dia tidak melihat wanita selama setengah tahun, tapi dia tidak bisa hidup tanpa wanita setiap hari. Pada saat yang sama, dia juga memiliki hobi khusus. Setiap kali dia tidur dengan seorang wanita, dia menyimpan sepasang celana dalam sebagai souvenir. Yang ini tertinggal dari tadi malam, dan saya belum punya waktu untuk menghadapinya. Tapi ini celana dalam berbentuk T, dan terbuat dari renda. Ini lebih kecil dari sapu tangan biasa, dan tidak mungkin melihatnya di saku. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar langsung ribut. "Sialan, aku baru saja hampir ditipu oleh sialan ini. Sungguh aneh mengaku kepada seseorang dengan barang-barang wanita lain di sakumu. Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Dengan benda ini di sakumu, kamu masih mengatakannya dengan nada tinggi. Mengapa kamu begitu berkulit tebal? Bukankah kamu mengatakan bahwa langit disambar petir, Tuhan harus menyerang orang seperti ini sampai mati?" Xiang Yuntian menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan cemas, "Cucu, jangan salah paham, seorang teman pergi berkencan kemarin dan meminjam setelan ini dariku untuk pamer. Hal-hal di dalam pasti dibawa kembali olehnya, dan tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana dengan ini? Apakah ada hubungannya denganmu?" Ye Bufan dengan santai membuang bagian dalam kecil itu, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda berwarna merah muda dari saku celana Xiang Yuntian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xiang Yuntian tidak bisa bereaksi sama sekali. "Tuan Xiang, benda ini seharusnya disebut Durex, kan? Dari mana asalnya? Mungkinkah Anda juga meminjamkan celana Anda ke teman?" Xiang Yuntian merasa malu.
karena dia berkencan dengan wanita setiap hari, dan Durex standar, dan dia membawanya sepanjang tahun. Tapi dia juga sangat aneh, dibandingkan dengan nenek Durex kecil tadi, bagaimana anak ini bisa tahu, mungkinkah dia memiliki mata waskita? Cucu, jangan salah paham, aku tidak tahu dari mana benda ini berasal, mungkin temanku mengerjaiku, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Sampai sekarang, Xiang Yuntian tidak punya pilihan selain menolak untuk mengakuinya, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Benarkah? Lalu apa ini? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan 2 pil putih kecil dari sakunya yang lain. Tuan Xiang, kalau tidak salah, ini obat penyesalan legendaris kan? Qin Cucu melihat semua yang ada di depannya, dan berkata dengan jijik, Xiang Yuntian, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Melihat semua yang dia rencanakan dengan hati-hati kacau, Xiang Yuntian tiba-tiba menjadi marah. Sialan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk mengudara, dan mengayunkan tinjunya untuk memukul wajah Ye Bufan. Sangat disayangkan bahwa lawan Ye Bufan dengan tubuhnya yang berwarna anggur dan kosong, ditendang di perut bagian bawah ketika dia muncul, dan terbang keluar dan mendarat di atas 999 mawar. Xiang Yuntian mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Meski jatuhnya tidak terlalu deras, mawar-mawar itu semuanya berduri, dan ketika dia berjuang untuk bangun, tubuhnya sudah tertutup duri mawar. Nak, jika kamu berani merebut seorang wanita dariku, tunggu saja aku. Xiang Yuntian mengucapkan kata-kata kasar dan hendak melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, penutup lubang di bawah kakinya tiba-tiba terbalik, dan dia jatuh ke dalamnya. Kali ini dia dalam keadaan berantakan, ketika dia merangkak keluar dari sumur lagi, tubuhnya tertutup sampah dan mengeluarkan bau busuk. Bawahan yang dia atur di kerumunan bergegas dan membantunya meninggalkan tempat itu dengan panik. Melihat Tuan Muda Xiang, yang baru saja dengan arogan akan pergi ke surga, sekarang dalam kekacauan seperti itu, semua orang tertawa dengan tidak hati-hati. Anak muda, kerja bagus, jika aku menolak untuk mematuhi siapapun, aku akan mematuhimu. Nak, kamu memiliki penglihatan yang bagus, pemuda yang kamu pilih tidak buruk. Para penonton sangat memuji Ye Bufan. Setiap orang biasanya tidak dapat memahami perilaku orang kaya dan muda ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, baru saja pemuda ini benar-benar membantu mereka. Qin Cucu menarik Ye Bufan ke samping, dan berkata dengan mata membara, bagaimana kamu melakukannya? Penampilannya barusan terlalu tak terduga, tidak berlebihan untuk menyebutnya luar biasa. Dia menginjak-injak tua dan muda keluarga Xiang sampai mati. Diperkirakan Xiang Yuntian tidak lagi memiliki wajah untuk mengejar dirinya sendiri setelah apa yang terjadi hari ini. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat semuanya? Qin Cucu tersipu dan berkata, maksudku, bagaimana kamu tahu bahwa Xiang Yuntian memiliki benda semacam itu di sakunya? Tentu saja, Ye Bufan tidak akan menceritakan masalah tentang kesadaran spiritualnya. Dia berkata, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Saya telah lama melihat bahwa anak ini memiliki kekurangan ginjal yang parah, dan saya dapat menebaknya hanya dengan memikirkannya. Qin Cucu tidak menanyakannya lagi, dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, aku akan mentraktirmu makan malam setelah bekerja. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju gedung kantor grup Qin. Setelah lemparan seperti itu, dia akan segera terlambat bekerja. Ye Bufan juga pergi dari sini, dan beberapa saat kemudian datang ke klinik pengobatan Tiongkok terbesar di kota Jiangnan, Baikaotang. Baikao Hall didekorasi sepenuhnya dengan gaya antik, yang terlihat antik dan megah. Ada sepasang bait yang tergantung di pintu gerbang, bait pertama untuk perbaikan dan tidak ada yang melihatnya, dan bait kedua untuk Tuhan yang tahu. Ye Bufan masuk dan melihat sekeliling. Ada apotek di sebelah kiri, fik silaturahmi dan klinik pengobatan Tiongkok di sebelah kanan. Karena pintu baru saja dibuka, tidak banyak pelanggan di apotek,
dan mereka belum mencapai tahap meracik obat. Hanya ada satu petugas meracik obat di sisi apotek, bermain dengan ponselnya di konter. Melihat Ye Bufan memasuki pintu, dia hanya meliriknya, tidak berbicara, dan mulai bermain sendiri. Ye Bufan datang ke konter dan berkata, "Aku akan mengambil obatnya." Petugas itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Tunggu sebentar, tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang sibuk?" Ye Bufan terdiam beberapa saat. Apakah mengalahkan raja dianggap sibuk? Ini adalah pengganggu toko legendaris. Dia menoleh dan pergi jika dia mau, tetapi dia membutuhkan banyak jenis bahan obat untuk memurnikan jidan, beberapa di antaranya tidak terlalu umum, dan apotek kecil lainnya tidak dapat membeli semuanya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, petugas akhirnya selesai mengetik, meletakkan telepon di atas meja, menyesap teh, lalu berkata perlahan, "Obat apa yang kamu beli?" Ye Bufan menyerahkan resep tertulis, dan mata pria itu berbinar saat melihatnya. Banyak di atas adalah bahan obat berharga dari tahun sebelumnya. Dengan resep seperti itu, saya akan mendapat setidaknya beberapa ribu potongan harga. Dia bertanya, "Apakah Anda yakin ingin membeli begitu banyak jamu?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja, saya tidak tahu apakah Anda dapat membeli semuanya di sini." "Tentu saja, tidak ada bahan obat yang tidak kita miliki di Baikautang." Sikap pemuda itu tiba-tiba membaik, dan dia berkata sambil tersenyum, "Adik, tunggu sebentar, saya akan menyiapkan bahan obat untukmu segera." Segera, petugas meletakkan seikat jamu di atas meja, dan Ye Bufan memeriksanya satu persatu. Jamunya lengkap dan berkualitas baik. Dia berkata, "Berapa?" Petugas mengambil sempoa dan menghitung sebentar, lalu berkata, "Totalnya 253.200 yuan, tunai atau kartu kredit." "Hah, mahal sekali." Ye Bufan terkejut. Meskipun dia juga belajar pengobatan Tiongkok di Universitas Kedokteran Jiangnan, dia tidak tahu banyak tentang harga pengobatan Tiongkok. "Awalnya, saya mengira 30.000 yuan di saku saya sudah menjadi uang yang sangat besar. Tetapi sekarang bahkan sebagian kecil saja tidak cukup. Saya tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk memurnikan bahan obat jidan." Dia berkata dengan agak malu, "Maaf, saya tidak membawa uang sebanyak itu." Wajah tersenyum anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi dingin. "Tidak ada uang. Tidak ada uang. Apa yang kamu pura-pura lakukan ketika kamu datang kepadaku? Lucu, bukan?" Ye Bufan menjelaskan, "Maaf, saya tidak menyangka bahan obat ini begitu mahal. Aku tidak tahu harganya." "Obat apa yang kamu beli?" Anak laki-laki itu berkata dengan tidak puas. "Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak punya banyak uang, kamu bisa membeli lebih sedikit, dan aku tidak bisa membuatmu bekerja untuk apa-apa." Ye Bufan berkata, "Itu tidak bisa dilakukan. Saya adalah obat, dan tidak ada gunanya tampaknya." Resep yang dia cantumkan hanyalah dosis dari satu set pil pembangun fondasi. Jika dosisnya tidak mencukupi, tidak mungkin untuk memperbaiki pilnya. Si kecil mengerutkan kening dan berkata, "Ganti saja tahun bahan obatnya. Anda harus tahu bahwa perbedaan harga antara bahan obat berumur 10 tahun dan bahan obat berumur 2 tahun lebih dari 10 kali lipat." Ye Bufan berkata, "Itu juga tidak akan berhasil. Ramuan yang saya resepkan sudah pada usia minimum." Setelah dia mengatakan ini, si kecil langsung meledak, "Ini tidak apa-apa, dan itu tidak apa-apa. Kamu di sini hanya untuk mempermainkanku, kan?" Ye Bufan berkata dengan nada meminta maaf lagi, "Maaf, saya tidak membawa cukup uang kali ini. Saya akan membelinya ketika saya punya cukup uang." "Bah, orang malang, aku tidak tahu kapan sampai kamu mengumpulkan cukup uang." Pria itu menyingkirkan bahan obat dengan marah, "Itu semua karena aku buta. Melihat kamu berpakaian seperti pengemis, aku seharusnya tidak memberimu obat." Komisi yang diharapkan tidak diterima, dan bocah itu sangat marah. Ye Bufan mengerutkan kening. "Apa yang kamu bicarakan? Saya telah meminta maaf kepada Anda karena tidak membawa cukup uang. Dan selain itu, Anda adalah orangnya di sini, dan adalah tugas Anda untuk memberi saya obat. Apa yang perlu dikeluhkan?"
Oh, kamu kehilangan kesabaran? Bocah itu tiba-tiba menjadi marah, menepuk dadanya, dan berkata dengan dominan, kamu tidak melihat tempat apa ini? Ini Bai Kaotang, dan tuan kita adalah Tuan Cao. Semua orang yang datang kepada kami untuk menemui dokter setiap hari bukan hanya orang kaya tetapi juga pejabat. Disinilah Anda, hantu malang, berpura-pura menjadi pria terhormat. Ye Bufan hendak marah, tetapi dia berkecil hati setelah memikirkannya. Dia juga pewaris pengobatan kuno, jadi dia tidak mampu berdebat dengan penjahat sombong seperti itu. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan berjalan keluar, dan tiba-tiba melihat pemberitahuan merah terang dipasang di dinding, dengan 4 karakter besar, hadiah 1 juta. Saya melihat ke bawah lagi, dan ada paragraf penjelasan yang tertulis di atasnya. Saya, Cao Xinghua, mendapatkan resep emas Huatuo secara kebetulan, tetapi sayangnya itu adalah resep yang rusak, dan ada 3 bahan obat yang tidak terekam dengan lengkap. Jika ada yang bisa menyelesaikan 3 bahan obat, saya ingin memberikan 1 juta koin Huaxia sebagai hadiah setelah saya memastikan bahwa itu benar. Di bawah uraiannya adalah resep-resep emas Huatuo, tetapi hanya ada 15 bahan pertama, dan ada 3 lowongan yang ditandai di belakang, jelas menunggu seseorang untuk menyelesaikannya. Setelah melihat hadiah yang ditawarkan, Ye Bufan sangat gembira. Cao Xinghua tahu bahwa Kepala Balai Baikao adalah seorang veteran komunitas pengobatan Tiongkok tradisional di tingkat Taishan Beidou di kota Jiangnan. Adapun formula emas Huatuo, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Menurut catatan warisan sekolah kedokteran kuno, Huatuo berasal dari sekolah kedokteran kuno, tetapi dia tidak mengetahui seni bela diri dan hanya seorang murid dari sekolah luar. Resep emas Huatuo ini tidak dibuat oleh Huatuo, tetapi diturunkan dari sekolah kedokteran kuno. Dia khawatir dia tidak punya uang untuk membeli bahan obat untuk memperbaiki pil pembangun fondasi, dan sekarang kekayaan jutaan dolar datang ke pintunya. Memikirkan hal ini, dia mengambil pulpen yang disiapkan di sebelahnya, dan mulai mengisi 3 ramuan yang tersisa di 3 tempat kosong. Hei, kamu orang miskin tidak ada habisnya, bukan? Siapa yang menyuruhmu mencoret-coret di sini? Begitu dia menulis kedua obat itu, lelaki kecil itu bergegas keluar dari konter dan mendorongnya ke samping. Diprovokasi oleh orang ini satu demi satu, bahkan bodhisattva tanah liat menjadi marah. Ye Bufan berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Bocah itu berteriak, aku masih membicarakanmu. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini Bai Kaotang? Mungkinkah kamu yang baru saja mencoret-coret? Ye Bufan berkata dengan marah, bukankah ini hadiah? Mengapa saya tidak bisa menulisnya? Pria itu berkata dengan ekspresi jijik, kamu akan menjadi miskin dan gila. Bukan, hadiah 1 juta itu bagus, tapi apa hubungannya denganmu? Sejak pemberitahuan ini diposting, pada awalnya menarik banyak praktisi medis terkenal, dan banyak orang ingin mencobanya di sini, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Anda harus tahu bahwa setidaknya ada puluhan ribu bahan obat Tiongkok di Tiongkok. Jika Anda ingin mengandalkan keberuntungan untuk menebus 3 bahan obat yang tersisa, kemungkinannya jauh lebih rendah daripada membeli lotre. Bahkan Tuan Cao tidak dapat menyelesaikan resep ini, dan begitu banyak ahli pengobatan China yang terkenal telah gagal, jadi dia tidak percaya bahwa anak laki-laki malang di depannya dapat melakukannya. Ye Bufan mencibir, bukankah ini hadiah publik? Karena ada hadiah, orang harus mencobanya. Pria itu berteriak, hadiahnya adalah orang-orang yang mencoba, tetapi tidak sembarang kucing atau anjing bisa datang ke sini untuk mencoret-coret. Apakah menurut Anda ada yang bisa mendapatkan 1 juta? Jika Anda dapat menyelesaikan formula emas Huatuo, saya akan menjadi Huatuo hidup. Liu Hong, apa yang kamu perdebatkan? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang agung berjalan dari klinik pengobatan Tiongkok. Meskipun orang ini memiliki janggut dan rambut putih, tetapi kulitnya cerah, dan dia terlihat penuh energi. Dia adalah Tuan Cao Xinghua, Kepala Bai Kaotang. Cao tua, kamu di sini. Setelah melihat Cao Xinghua, anak laki-laki bernama Liu Hong itu langsung berubah menjadi pesek. Ada apa?
Membuat banyak keributan di toko, Cao Xinghua melirik pengumuman hadiah sambil berbicara, dan ketika dia melihat dua ramuan yang diisi oleh Ye Bufan, dia berdiri di sana dengan wajah takjub. "Cao tua, bocah malang ini tidak punya uang. Dia datang ke toko kami untuk membuat masalah. Barusan dia sedang menulis pengumuman hadiah." Liu Hong tidak memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. Dia berbicara tanpa henti di sampingnya. Cao Xinghua bahkan tidak memandangnya, dan berkata kepada Ye Bufan dengan penuh semangat, "Anak muda, apakah kamu yang menulis dua obat ini di dinding?" Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Liu Hong menyela dan berkata, "Dia menulisnya dengan coretan, jika saya tidak menghentikannya tepat waktu, dia juga akan menulis rasa ketiga." "Jangan marah, Tuan Cao, saya akan segera menghapusnya." Sebelum Liu Hong selesai berbicara, Cao Xinghua menamparkan wajahnya, "Kamu sialan, cepatlah dan minta maaf pada adik laki-laki itu." Liu Hong tercengang dan berdiri tercengang. Cao Xinghua berkata dengan marah lagi, "Apakah kamu mendengar itu? Cepat dan minta maaf kepada adik laki-laki ini." Meskipun Liu Hong masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia harus mendengarkan kata-kata Tuan Cao, jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, "Maafkan aku." Ye Bufan berkata dengan suara dingin, "Hari ini saya telah melihat apa artinya diintimidasi oleh sebuah toko besar. Tidak ada yang melihat Anda ketika Anda berlatih penyembuhan. Anda mengenal Tuhan dengan hati Anda. Apa yang Anda bicarakan adalah bahwa praktisi pengobatan Tiongkok tidak jangan menipu diri sendiri atau orang lain. Pondok Jerami sama sekali tidak layak." "Adik laki-laki, maafkan saya, ini orang tua. Saya biasanya tidak disiplin dengan baik. Saya minta maaf lagi di sini." Setelah Cao Xinghua meminta maaf, dia berkata dengan penuh semangat, "Adik, bisakah kamu benar-benar menyelesaikan formula emas Huatuo ini?" Ye Bufan berkata, "Benar, saya kebetulan tahu resep ini." "Itu bagus adik kecil, kalau begitu tolong bantu aku menyelesaikan resep di atas. Bonus 1 juta tidak akan kurang dari 1 sen. Cao Xinghua sangat bersemangat hingga janggutnya berkibar. Dari melihat dua ramuan yang sudah diisi Ye Bufan, dia tahu bahwa pemuda ini tidak sederhana. Dia telah mempelajari resep ini berkali-kali, dan mencoba berbagai bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sifat obatnya tidak dapat menandingi 15 rasa sebelumnya sama sekali. Tetapi dua obat saat ini sangat berbeda, dan cocok dengan 15 obat sebelumnya, dan mungkin 2 dari 3 obat yang hilang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya baru saja akan mengisinya, tetapi orang-orang dari Baikao Tang mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang dapat ditulis oleh kucing dan anjing dengan santai di sini. Sepertinya kita tidak ditakdirkan. Anda bisa bertanya pada Gao Mingbar lainnya." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Cao Xinghua meraih pergelangan tangannya. "Adik, jangan pergi, jangan pergi." Pengumuman hadiah telah diposting begitu lama, kecuali Ye Bufan, yang lain bahkan tidak layak mendapatkan 1 obat pun. Jika dia benar-benar pergi, biarkan dia menemukan seseorang di suatu tempat. Formula emas Huatuo sendiri adalah harta yang tak ternilai, dan itu terkait dengan hidup dan mati orang besar. Itu sebabnya dia bersedia menawarkan hadiah 1 juta. Sekarang sulit menemukan seseorang yang bisa menyelesaikan formula emas Huatuo, dan dia tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Setelah menghentikan Ye Bufan, dia menoleh dan berkata dengan marah kepada Liu Hong, "Kamu sialan, kamu berani berbicara dengan adik laki-laki seperti itu. Cepat minta maaf padaku. Izinkan saya memberitahu Anda, jika adik laki-laki itu tidak memaafkan Anda, keluarlah dari sini hari ini." Liu Hong benar-benar tercengang. Perawatan di Baikao Tang adalah yang tertinggi di bidang medis di kota Jiangnan, dan dengan prestise Cao Xinghua di bidang pengobatan Tiongkok. Jika dia dipecat di sini, tidak ada yang akan menggunakan dia lagi, dan dia akan kehilangan nyawanya, pekerjaan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia berlutut di depan Ye Bufan dengan plop, mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan 2 mulut besar. "Maaf, mata anjingku yang memandang rendah orang."
Ada tua dan muda di keluarga saya, dan mereka semua dibesarkan oleh saya sendiri. Saya mohon maafkan saya kali ini. Ye Bufan menghela nafas, orang seperti ini, jika dia tahu ini lebih awal, kenapa repot-repot? Namun, sejak dia memperoleh warisan dari sekolah kedokteran kuno, pengetahuan dan penglihatannya telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia terlalu malas untuk peduli pada orang sekecil itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, bangun. Terima kasih, adik kecil, terima kasih." Liu Hong bangkit dari tanah dengan rasa syukur. Cao Xinghua berkata lagi, "Bukankah adik laki-laki itu baru saja datang untuk membeli obat? Apapun jenis obat yang kamu beli, semua obat akan dikemas secara gratis." "Ah," Liu Hong berkata, "Cao tua, bahan obatnya berjumlah lebih dari 200.000 yuan a." Cao Xinghua berteriak, "Jika kamu disuruh pergi, pergilah, sungguh tidak masuk akal." "Jangan marah, Pak Tua, aku pergi sekarang." Liu Hong bergegas ke konter dan mengambil semua obat yang baru saja dibungkus. Baru saja dia berpikir untuk menerima suap dari orang lain, tetapi sekarang itu hal yang baik. Dia tidak memungut biaya sepeser pun dan memberikan semuanya, dan dia hampir kehilangan pekerjaannya. Jika saya tahu ini, mengapa saya harus memprovokasi orang lain? Dengan pemikiran ini, dia mengirim semua bahan obat ke Ye Bufan. Cao Xinghua berkata, "Adik, obat-obatan ini seperti orang tua. Saya minta maaf kepada Anda, dan tolong bantu saya menyelesaikan resep emas Huatuo." Saat berbicara, dia memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. Tuan Cao, sebagai Taisan Beidou di lingkaran pengobatan Tiongkok Jiangnan, telah mencapai level ini, jadi Ye Bufan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengambil pena untuk menyelesaikan sisa obat terakhir Sanye Zilan. Selesai, akhirnya selesai. Cao Xinghua gemetar karena kegembiraan saat melihat kotak emas Huatuo selesai di dinding. Dia mendapatkan resep ini secara tidak sengaja, namun karena usianya, banyak tulisan tangan pada resep tersebut yang tidak jelas, dan itu adalah resep sisa. Mengetahui betapa berharganya formula emas Huatuo, dia menghabiskan banyak upaya untuk menentukan 15 ramuan pertama, tetapi 3 ramuan terakhir benar-benar mustahil untuk diselesaikan. Kali ini, untuk menyembuhkan lelaki besar itu dan menebus kekurangan di hatinya, dia menawarkan 1 juta sebagai hadiah. Pengumuman telah diposting selama beberapa hari, tetapi banyak orang yang tidak berdaya. Tepat ketika dia benar-benar kecewa dan hendak mencabut pengumuman tersebut, dia bertemu dengan pemuda ini. Ekspresi Ye Bufan acuh tak acuh, yang disebut resep emas Huatuo sangat umum di sekolah kedokteran kuno, dan itu bukan resep khusus. Cao Xinghua gelisah untuk beberapa saat, menurunkan Fang Zi dari dinding, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Adik, ada yang salah dengan resep ini. Zilan 3 daun dan Baizi di depan memiliki khasiat obat yang bertentangan. Kedua obat tersebut tidak dapat digunakan pada saat yang bersamaan." Dia sangat menyadari khasiat pengobatan tradisional Tiongkok, dan segera melihat ada yang salah dengan resep ini. Liu Hong yang berada di samping mau tidak mau merasa tergerak. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan bisa menyelesaikan formula emas Huatuo. Dan ketika lelaki tua itu memberi perintah, dia akan segera merebut kembali obat itu, bahan senilai lebih dari 200.000 yuan. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Cao Lao benar, kedua ramuan ini tidak dapat digunakan pada saat yang sama, tetapi kesalahannya bukanlah Zilan 3 daun, tetapi Angelica Dahurica sebelumnya. Obat dalam resep emas Huatuo adalah Baizu, bukan Baizi. Meskipun keduanya serupa, namun khasiat obatnya masih sangat berbeda." Baishu, sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Cao Xinghua secara alami tidak akan mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Dia mempelajari resep itu dengan hati-hati untuk beberapa saat, dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba di wajahnya. Hanya ada 1 kata putih pada sisa obat ini yang dapat dilihat dengan jelas, dan kata terakhir benar-benar kabur. Dia berspekulasi untuk waktu yang lama dan mengira itu adalah Baizi,
tetapi dia masih membuat kesalahan. Baishu, benar saja, ini Baishu, semuanya berfungsi sekarang. Setelah mengganti Angelica Dahurika dengan Baizu, farmakologi dari seluruh resep benar-benar ditembus tanpa cacat. Liu Hong kecewa untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama dia sangat terkejut siapa pemuda ini, sungguh unik bisa memberikan nasihat kepada Tuan Cao dalam hal pengobatan Tiongkok. Sepertinya orang ini tidak boleh tersinggung di masa depan. Adik laki-laki, kamu benar-benar ahli. Orang tua itu sangat mengagumimu. Cao Xinghua berkata dengan penuh semangat, adik, aku belum menanyakan nama Gao. Kamu belajar dengan siapa? Dia mengunjungi banyak ahli pengobatan Tiongkok terkenal sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan formula emas Hua Tuo. Ye Bufan bisa melakukannya di usia yang begitu muda. Bisa dibayangkan guru pasti bukan orang biasa, yang membuatnya langsung ingin berteman. Nama saya Ye Bufan, Tuan. Dia adalah seorang lelaki tua yang adalah seorang pertapa dan telah meninggal dunia. Oh, ekspresi penyesalan melintas di mata Cao Xinghua, dan kemudian dia berkata, adik, kamu membantuku membuat resep emas Hua Tuo. Sekarang saatnya lelaki tua itu memenuhi janjinya. Dia menelepon dari klinik untuk bertanggung jawab, dan mengirimkan cek senilai $1 juta kepada Ye Bufan. Ye Bufan mengambil cek itu dan berkata, Cao tua, kamu tidak akan diberi imbalan apa-apa, bahan obat barusan harus dikurangi dari bonus. Apa namanya ini? Orang tua itu berkata dia tidak akan meminta bayaran. Bukankah itu sebuah tamparan? Cao Xinghua berkata, resep emas Hua Tuo adalah harta yang tak ternilai harganya, dan menambahkan 200.000 yuan lagi bukanlah apa-apa. Dan Anda banyak membantu saya kali ini. Saya mengumpulkan formula emas Hua Tuo dan menunggu untuk menyelamatkan nyawa teman lama saya. Jika beberapa hari kemudian, itu sudah terlambat. Ye Bufan memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua ini. Tetapi sebagai seorang veteran di bidang pengobatan Tiongkok, dia tidak berpura-pura. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan sangat menyukai temperamennya. Dia berkata, Tuan Cao, apakah Anda menggunakan resep emas Hua Tuo untuk mengobati penyakit seseorang? Cao Xinghua mengangguk dan berkata, benar, seorang teman lama saya menderita penyakit paru-paru, dan kondisinya sangat serius. Dia menemui banyak dokter terkenal tetapi tidak berdaya. Jika dia tidak bisa mendapatkan resep emas Hua Tuo, dia mungkin tidak memiliki 3 atau 2 hari untuk hidup. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, orang tua, kamu salah, formula emas Hua Tuo tidak bisa menyembuhkan penyakit sama sekali.